tangan saya kaku dua-duanya. Nah, ini yang satu sini, tangan kanan saya ini sebelah jari manis yang kaku. Ya kan? Nah, kalau dipaksakan dia seperti mengklik sesuatu ya, seperti jari pelatuk. Sementara tangan saya yang kanan ini sebenarnya ada dua. Yang satu sini, ya, jadi jari telunjuk, yang satunya ada jari manis. Cuma jari telunjuk ini masih bisa ditekuk, sementara jari manisnya sudah nggak bisa nih. Ya, kita lihat. Nggak bisa sampai mendekati telapak tangan. Ini maksimal nih, kalau dipaksa begini sakitnya luar biasa. Nah, tetap nggak bisa ya. Nah, ketika dibuka begini, ibu jarinya tertinggal. Ini nggak bisa nih, hanya bisa kalau dibantu seperti ini. Ya, ini kalau pas bisa menekuk ya, katakan seperti ini ya, saya paksa biar bisa menekuk. Nah ini nggak bisa dipaksa ya, beda dengan telunjuk tadi masih bisa dipaksa ya. Nah gini, meskipun sakit dalam ini sudah nggak bisa ya, kecuali dibantu dan sakit sekali. Sakit kayak baru bisa. Ini nggak bisa ya. Ya, nah yang satu ini nggak bisa lurus, yang satunya nggak bisa nekuk. Nah kalau yang sebelah kanan itu masih bisa lurus, bisa nekuk, tapi kemudian kalau sudah menekuk dibuat lurus itu akan terasa seperti klik begitu ya. Nah, klik. Nah ini kejadiannya sudah cukup lama, sudah mulai tahun 2014 ya mungkin ya. Dan ini baru 2 bulan yang lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mas Mantri di Bakhtiar Channel. Kali ini Mas Mantri akan membahas apa sih yang menyebabkan jari-jari menjadi kaku. Meskipun artritis atau radang sendi adalah penyebab utama dari kekakuan jari, namun sesungguhnya banyak faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan. Seseorang mungkin mengalami jari-jari kaku pada pagi hari atau malam hari. Kekakuan jari pada waktu tertentu ini dapat membantu mendiagnosis penyakit loh. Nah, untuk menentukan pengobatan terbaik pada jari kaku, maka perlu ditentukan penyebabnya. Video kali ini akan membahas tentang penyebab-penyebab jari kaku. Nah, seseorang mungkin mengalami kekakuan pada jari-jarinya di pagi hari. Berikut ini adalah beberapa kondisi yang menyebabkan jari-jari kaku di pagi hari. Pertama adalah osteoartritis. Osteoartritis adalah bentuk artritis yang mengakibatkan peradangan di sekitar sendi. Penyakit ini mempengaruhi lebih dari 32,5 juta orang dewasa di Amerika Serikat loh. Kondisi ini terjadi akibat adanya tulang rawan di daerah sendi setelah tulang mengalami kerusakan. Kurangnya gerakan yang berkepanjangan selama tidur dapat menyebabkan sendi mengencang. Gejala lain yang mungkin dialami seseorang dengan osteoartritis meliputi nyeri sendi berskala ringan hingga berat, pembengkakan dan kekakuan setelah bangun tidur, penurunan rentang gerak sendi, dan penurunan fleksibilitas. Menurut American Society for Surgery of the Hand, osteoartritis tangan umumnya mempengaruhi pangkal sendi ibu jari, sendi yang paling dekat dengan ujung jari, atau sendi tengah jari-jari. Selain jari-jari, seseorang mungkin mendapati gejala osteoartritis di tempat lain seperti di punggung bawah, di leher, dan di beberapa sendi seperti sendi lutut, pinggul, dan kaki. 2. Rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis adalah bentuk lain dari artritis. Kondisi ini merupakan gangguan autoimun dan inflamasi, yang berarti bahwa sel-sel kekebalan dalam tubuh menyerang sel-sel sehat dan menyebabkan peradangan di bagian-bagian tertentu dari tubuh. Seseorang mungkin mengalami jari-jari kaku di pagi hari yang dapat berlangsung selama beberapa jam. Beberapa tanda dan gejala dari rheumatoid arthritis antara lain
Nyeri dan kekakuan disertai pembengkakan di lebih dari satu sendi jari. Penderita juga bisa merasa demam, kelelahan, kelemahan, dan penurunan berat badan. Selain mengenai jari-jari, kekakuan juga bisa menyerang sendi pergelangan tangan. Gejala unik rheumatoid arthritis adalah jari-jari menjauh dari ibu jari. Jari-jari juga dapat berubah bentuk, seperti jari tengah yang terlalu berlebihan dan bengkok. Kondisi ini disebut sebagai deformitas Boutonniere atau deformitas leher angsa. Seseorang dengan rheumatoid arthritis mungkin juga mengalami kesulitan menekuk jari-jarinya. 3. Jari pelatuk atau trigger fingers. Jari pelatuk atau tenosynovitis terjadi ketika cairan dalam selubung pelindung di sekitar tendon di jari yang terkena mengalami peradangan. Jari pelatuk umumnya mempengaruhi jari manis dan ibu jari, tetapi dapat pula mengenai. Kondisi ini dapat menyebabkan kesulitan menggerakkan sendi yang terkena. Seseorang juga merasakan nyeri saat menekuk atau sebaliknya melusukkan jari. Tampak kemerahan dan pembekaan di sekitar jari saat menekuk, maka kemudian jari sulit untuk menekuk. Benjolan di pangkal jari di sisi telapak tangan, serta sensasi terkunci saat jari digerakkan mirip pelatuk pistol. Beberapa penyebab potensial jari pelatuk meliputi kondisi autoimun seperti rheumatoid arthritis dan diabetes, terlalu sering menggunakan sendi yang terkena, atau cedera regangan berulang. Organisme menular seperti bakteri Staphylococcus yang tahan metisilin. Mungkin juga tidak ada penyebab yang jelas dari jari pelatuk ini. Menurut American Academy of Orthopedic Surgeons, kekakuan jari yang terkena seringkali memburuk jika jari lama tidak digerakkan, seperti di pagi hari setelah bangun tidur. 4. Kontraktur Dupuytren. Kontraktur Dupuytren adalah kondisi yang mempengaruhi fascia tangan, yaitu jaringan ikat yang mengelilingi tulang. Kondisi ini paling sering menyerang jari manis dan kelingking. Seseorang dengan kontraktur Dupuytren mungkin merasakan nodul di sisi telapak tangan. Nodul membentuk tali yang menghasilkan deformitas kontraktur dalam pita fascia dan jaringan tangan. Tali menjadi tebal dan memendek mengakibatkan hilangnya rentang gerak di tangan. Jari yang terkena akhirnya menjadi sulit untuk diluruskan. Penyebab kontraktur Dupuytren adalah kelainan genetik yang sering diwariskan secara autosom dominan. Tetapi etiologi multifaktorial sering dijumpai seperti diabetes, gangguan kejang, merokok, alkoholisme, HIV, dan penyakit vaskuler. Penyebab yang kelima adalah carpal tunnel syndrome atau yang disingkat menjadi CTS. CTS terjadi ketika saraf yang berjalan dari lengan bawah ke telapak tangan yang disebut saraf tengah atau saraf median mengalami tekanan dan penyempitan di pergelangan tangan. Seseorang dengan CTS mungkin sering mengalami mati rasa dan sensasi kesemutan di jari, terutama di ibu jari, jari telunjuk, dan jari tengah. Keenam, tendonitis tangan. Tendonitis adalah peradangan dan pembengkakan tendon. Ini terjadi sebagai akibat dari aktivitas berulang seperti bermain olahraga atau bekerja. Seseorang dengan tendonitis tangan mungkin mengalami rasa sakit di luar sendi, terutama ketika menggerakkan sendinya. Mereka mungkin juga mengalami pembengkakan di daerah yang terkena. Demikianlah 6 penyebab dari kekakuan pada jari-jari. Jangan lupa subscribe agar Anda mendapatkan notifikasi video terbaru dari Mas Mandri. Sampai jumpa pada video yang akan datang. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.